I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Sally Imida. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan latihan soal dan pembahasan mengenai soal P3K Sosiokultural untuk semua jurusan. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Sebelum kita lanjut ke soalnya, teman-teman harus tahu dulu tips menjawab soal P3K Sosiokultural ya, supaya teman-teman tahu jawabannya dan bisa menjawab semua soal dengan benar. Tips pertama, teman-teman harus pahami bahwa ada 4 indikator dari kompetensi sosiokultural, yakni yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua, kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga, kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat, empati. Nah, jadi 4 indikator ini teman-teman harus pahami dulu karena akan sering sekali muncul di soal P3K Sosiokultural ya teman-teman. Oke, tips kedua, pahami soalnya dan temukan kata kunci atau keyword pada soal tersebut. Nah, jadi untuk soal P3K Sosiokultural ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Teman-teman harus bisa menemukannya supaya bisa mempermudah untuk menjawab soalnya. Baik, untuk tips ketiga ini, jika teman-teman sudah menemukan kata kunci dari soal, maka identifikasi kata kunci tersebut. Ingat ya teman-teman, yang pertama, jika kata kuncinya positif, maka pilih opsi jawaban yang sangat setuju. Saya ulangi, jika teman-teman menemukan kata kunci dari soal tersebut positif, maka pilihlah opsi jawaban yang sangat setuju. Kemudian yang kedua, jika kata kuncinya negatif, maka pilih opsi jawaban yang sangat tidak setuju. Saya ulangi lagi, jika kata kunci dari soal tersebut negatif, maka pilih opsi jawaban yang sangat tidak setuju ya teman-teman. Lanjut tips keempat, hindari memilih opsi jawaban yang ragu-ragu karena hanya akan mendapat nilai 1 ya teman-teman. Tips kelima, jika kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, maka silakan pilih opsi setuju atau tidak setuju saja untuk mendapatkan nilai. Baik teman-teman, kita masuk ke tips terakhir. Usahakan teman-teman menjawab semua soal. Untuk bobot jawaban, benar paling tinggi itu bernilai 5, kemudian yang paling rendah bernilai 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi usahakan untuk dijawab semua ya teman-teman. Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika hari libur dan melemparkan pekerjaan kepada teman yang lain. Karena selama sepekan Anda sudah bekerja keras di kantor. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, kita lihat dulu apakah kata kuncinya positif atau negatif. Nah, di soal ini diceritakan dia menolak pekerjaan, kemudian dilemparkannya ke temannya yang lain. Nah, ini mengarah ke negatif ya teman-teman kata kuncinya. Jadi kita cari jawaban yang sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal kedua. Keberagaman tidak akan menjadi masalah selama kita bisa saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, jadi soal nomor 2 ini masuk ke poin kepekaan terhadap perbedaan budaya ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya positif atau negatif. Nah, di sini keberagaman benar tidak akan menjadi masalah ya teman-teman selama kita bisa saling menghargai antara perbedaan budaya, agama, dan lain sebagainya. Jadi untuk kata kuncinya ini positif ya teman-teman. Jadi kita cari jawaban yang sangat setuju. Untuk jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saya percaya bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat walaupun saya kerjakan sendiri. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju.
Nah, untuk soal nomor 3 ini kita lihat dulu ya teman-teman, kata kuncinya ini positif atau negatif. Jadi kasusnya nomor 3 ini dia bilang bahwa bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, yang artinya dia bisa mandiri ya teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Jadi ini mengarah ke positif ya kata kuncinya. Jadi kita cari jawaban yang sangat setuju. Jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda bekerja. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, jadi soal nomor 4 ini kita lihat dulu kata kuncinya positif atau negatif. Nah, di sini dia bersikap tenang ketika ada perbedaan adat dan budaya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, jika ada pertentangan antara budaya, politik, gender, ekonomi, dan agama, maka kita harus tenang, tahan emosi, dan tahan amarah ya teman-teman. Jadi untuk kata kunci soal nomor 4 ini mengarah ke positif ya teman-teman. Jadi kita cari jawaban yang sangat setuju. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal kelima. Saya bisa mengendalikan diri tidak ikut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu soal kelima ini kata kuncinya positif atau negatif. Nah, untuk soal kelima ini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik ya teman-teman. Jadi kita lihat kasusnya, dia tidak ikut campur ketika terjadi perselisihan atau salah paham nih di antara teman kerja di kantornya. Nah, di sini seharusnya kita bisa jadi penengah ya teman-teman, supaya tidak terjadi perselisihan dan keributan yang lebih lanjut lagi. Jadi harus bisa menjadi penengah di antara keributan tersebut. Nah, yang artinya kata kuncinya di sini mengarah ke negatif. Nah, jadi kita cari jawaban yang paling tepat adalah poin E, sangat tidak setuju. Oke lanjut, Anda menikah dengan orang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, untuk soal ke-6 ini masuk ke poin kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, di sini kita lihat dulu kata kuncinya itu positif atau negatif. Dia bilang kasusnya dia menikah dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, kemudian butuh waktu cukup lama untuk beradaptasi, teman-teman. Nah, di sini seharusnya kita harus ada kepekaan budaya ya, dari pengetahuan, kesadaran, dan penerimaan terhadap budaya lain ya, teman-teman. Nah, kita harus memiliki keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang berbeda budaya tentunya, apalagi seperti di soal ke-6 ini ya, teman-teman, sama orang yang kita nikahi. Jadi untuk kata kuncinya ini mengarah ke negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin E, sangat tidak setuju. Baik, kita lanjut ke soal ke-7. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. E, sangat tidak setuju. Baik teman-teman, untuk soal ke-7 ini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik. Nah, di sini kita lihat dulu kata kuncinya positif atau negatif ya teman-teman untuk soal ke-7 ini. Jadi teman-teman lihat lagi, dia berkepala dingin ketika terjadi bersitegang. Nah, untuk kepekaan terhadap konflik ini teman-teman harus ingat ya, harus menjaga marah, tetap tenang, berpikir jernih. Nah, ini masuk ke kategori kepekaan terhadap konflik ya teman-teman. Jadi kata kuncinya ini mengarah ke positif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Oke, kita lanjut lagi. Soal ke-8, saya bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju.
sangat tidak setuju. Baik teman-teman, untuk soal ke-8 ini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya positif atau negatif. Untuk kasusnya, soal ke-8 ini bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman, yang artinya dia tetap bekerja maksimal dalam keadaan apapun ya teman-teman. Maksudnya untuk soal ke-8 ini, jadi kata kuncinya itu positif ya teman-teman. Jika keadaan tidak nyaman, dia bisa tetap bekerja seperti biasa gitu teman-teman. Jadi kata kuncinya positif. Jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Baik teman-teman, kita masuk ke soal ke-9. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Sangat tidak setuju. Baik teman-teman, untuk soal ke-9 ini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya positif atau negatif ya teman-teman. Nah, untuk di kasusnya ini dia memprioritaskan orang tuanya terlebih dahulu daripada orang sakit yang sudah ada di dalam antrian. Nah, jelas-jelas ini kata kuncinya negatif ya teman-teman, karena dia tidak bersikap adil. Jadi seharusnya jika ada orang yang sudah ada di dalam antrian, kita harus mendahulukan sesuai nomor antriannya tadi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu poin sangat tidak setuju. Baik, kita ke soal terakhir. Jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi saya. Poin A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oke teman-teman, jadi untuk soal ke-10 ini masuk ke poin kepekaan terhadap konflik ya. Jadi kita cari dulu kata kuncinya positif atau negatif. Di sini di kasusnya dia bisa menjaga emosi teman-teman, yang artinya kata kuncinya ini mengarah ke positif ya. Jadi jika ada konflik, teman-teman harus menjaga marah, tetap tenang dan berpikir jernih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin A, sangat setuju. Oke teman-teman, sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika ada request mau video apa selanjutnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Damn.